Bismillahirrahmanirrahim. ناوي التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Al-muhtaramun wal mukarramun yang bersama-sama kita muliakan para habaib, orang tua kita Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Al-Habib Mahmud Bahashim, guru kita Al-Habib Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Habib Farid Barakbah, Habib Syarif bin Syah Al-Habsyi, dan para ustadz, para kiai, para hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah, dan sahibul bait yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua berkat Nabi Muhammad mendapatkan husnul khatimah, syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Sedikit kita akan menceritakan bagaimana lauk pauk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah dengarkan tentang makan Nabi Muhammad, tata cara Nabi Muhammad makan, dan sekarang apa saja lauk pauk yang disukai dan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah pulang ke rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah bertanya, "Adakah makanan ya Aisyah?" Maka Siti Aisyah berkata, "Tidak ada ya Rasulullah, melainkan hanya ada cuka." Maka Nabi mengatakan, "Ni'mal idam al-khal." Sebaik-baik lauk adalah cuka. Yang pertama, Nabi Muhammad menyenangkan hati istrinya, bahwasanya apa yang dimiliki di rumah itu yang dimakan oleh Rasulullah. Termasuk Nabi Muhammad orang yang tidak suka menyakiti hati orang. Ini salah satu akhlak Rasulullah. Terlebih lagi akhlak beliau menunjukkan kepada istri tercintanya. Jadi kalau kita pulang ke rumah, ada apa? Ada cuka, makan sudah cuka itu. Ada apa? Ada mie, makan mie-nya. Ya, ada apa lagi? Ada ayam, tapi sudah 4 hari, makan juga ayam itu. Ya, menyenangkan hati istri. Dikatakan An-Nu'man bin Bushair radhiyallahu an, "Alastum fi ta'am wa syarab ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-dagal ma yamla batnah." Kalian makan dengan sepuas-puasnya, minum dengan sepuas-puasnya. Alhamdulillah, kita tidak pernah kekurangan makanan berkat salawat kepada Rasulullah. Kita tidak pernah merasa kelaparan berkat Nabi Muhammad. Apalagi kita maulid keliling, alhamdulillah. Ya, sedikit banyak kita mendapatkan makanan rezeki dari Allah. Tapi kata beliau, kalian makan dengan puas, minum dengan puas, lauk bermacam-macam. Tahukah kalian Nabi Muhammad SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Nabi Muhammad tidak pernah makan kurma sampai memenuhi perutnya. Ini salah satu keadaan yang dialami oleh Rasulullah SAW, mencontohkan kepada kita
Apabila ada makanan kita ingat kepada Allah, banyak-banyak bersyukur. Makanya doa makan alhamdulillah. Ya, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila majelis lagi tidak ada makanan, ya alhamdulillah juga. Dapat pahala, dapat ibadah, dapat pengampunan dosa, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara lauk yang suka dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunna inda Abi Musa al-Ash'ari fa utiya bilahmin dajajin fatanaha rajulun minal qaum faqala malak faqala inni ra'aituha ta'kul syai'an natnan fahalaftu an alla akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahmad dujjal. Suatu hari Abi Musa al-Ash'ari beliau mengundang makan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak mau mendekat kepada hidangan. Dia menjauh. Ini yang lain sudah makan, yang dia sendiri menjauh, nggak mau makan. Maka kata Abu Musa, mendekatlah, ayo kita makan sama-sama. Apa yang dimakan itu salah satunya daging ayam yang dipanggang. Maka kata orang itu, aku tidak mau makan daging ayam karena aku sering melihat ayam makanannya makanan jorok. Ayam tuh makannya nggak jelas. Ya, kita bisa lihat ayam kalau makan di mana, di tanah, di pasir, di aspal, apa aja dimakan. Ya, binatang, semut, lalat, apa aja dimakan. Aku jijik katanya. Apa kata Abu Musa? Inni ra'aitu Rasulullah ya'kul lahmad dajjal. Demi Allah, aku melihat Nabi makan daging ayam. Maka ketika dia mendengar, bahkan dia sudah bersumpah tidak memakannya. Ketika dia mendengar Nabi Muhammad memakan daging ayam, juga dia makan daging ayam tersebut. Jadi salah satu lauk yang dimakan Rasulullah daging ayam. Ya. Di antara apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW juga kuluz zait wadahinu bih fa innahu min syajarah mubarakah. Nabi suka makan atau minum minyak zaitun. Ini salah satu makanan dan minuman Rasulullah. Makan kata Nabi minyak zaitun, minum dan berminyaklah kalian dengan minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak zaitun dari pohon yang barokah, dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makanan yang dimakan oleh Rasulullah, yang satu ini mungkin yang disukai oleh Rasulullah. Apa itu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba fa utiya bi ta'am aw du'iya lah faja'altu atatabba'uhu fa adha'uhu baina yadayhi lima a'lam annahu yuhibbu. Nabi menggemari buah labu. Ini salah satu makanan yang disukai Rasulullah. Makan buah labu. Ya, adakah kolam labu malam ini? Nyaman tuh. Ya. Buah labu. Itu Rasulullah suka makan buah labu. Suatu hari Nabi diundang makan. Ya, di situ ada labu. Maka aku melihat Nabi Muhammad selalu makan labu. Ya, bahkan kata Jabir radhiyallahu an, beliau bercerita ketika aku ke rumah Nabi Muhammad, aku melihat ada buah labu yang terpotong-potong. Ya. Dia bertanya, apakah kau memakan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, kami paling banyak makan buah labu. Kami paling sering makan buah labu. Ya, dimakan, kadang dibikin kuah. Bahkan diceritakan anna khayyatan da'a Rasulullah li ta'am sona'ah. Ada tukang jahit mengundang Rasulullah makan di rumahnya. Maka dia buat makanan. Maka aku, kata Anas bin Malik, diajak Nabi untuk makan di rumah tukang jahit tersebut. Ketika makanan sudah siap, faqarraba ila Rasulillah khubzan min syair wa maraqan fihi duba wa gadid. Maka dihidangkanlah di hadapan Nabi Muhammad roti yang terbuat dari tepung syair dan sayur labu serta daging dendeng.
Ya, didekatkan kepada Rasulullah. Ada roti, ada sayur labu, ada daging. Maka kata Anas, aku lihat Nabi ya tatabba'ud duba hawaliyal ghas'ah. Nabi itu selalu mencari buah labu yang ada dalam sayur tersebut. Maka Nabi ini habis labunya, cari lagi sama Nabi buah labu itu, taruh lagi di piring. Begitu kata Anas bin Malik. Aku lihat Nabi mencari labu di sekitar Ghas'ah tersebut, maka sejak itu aku Anas bin Malik menyukai buah labu. Jadi itu salah satu makanan yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makanan yang disukai Nabi juga diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Nabi suka dengan kue-kue yang manis-manis dan madu. Ini salah satu makanan yang disukai Rasulullah, kue-kue manis. Ya. Nah, di sini ada kue-kue manis ini. Ya kan? Ini salah satu hobi Nabi Muhammad. Madu itu termasuk obat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin kue pahit tapi kuenya manis. Ya. Bahkan kata Abdullah bin Haris, beliau mengatakan akalna ma'a Rasulullah SAW shiwa'an fil masjid. Kami makan daging panggang. Nah, salah satu makanan yang disukai Nabi daging panggang. Kami makan daging panggang bersama Nabi di dalam masjid. Nah, kita sering lihat acara di masjid, ya tidak apa-apa, tapi asal habis makan dibersihkan, ya, disapu, jangan habis makan ditinggal. Ya, Nabi makan di masjid, Nabi makan di masjid, tapi habisnya dibersihkan. Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita di antara daging yang disukai oleh Rasulullah, utiyan Nabi bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kana tu'jibu fanahasha minha. Nabi suka makan daging di bagian zira'. Zira' itu lengan, ya, paha atau di bawah dengkul, daging-daging yang berisi. Itu salah satu tempat daging yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau ya ngasih hadiah kepada guru kita, kasih paha, ya, paha sapi, paha unta, ya, jangan kaki kambing, kakinya tuh susah dibakar, apalagi dimakan. Ya. Kenapa Nabi suka makan daging zira? Karena cepat matangnya dan banyak dagingnya. Ya, padahal di sisi lain Nabi Muhammad mengatakan inna atyabal laham lahmad dhahr. Sesungguhnya daging yang paling bagus itu daging yang di bagian punggung. Ya, tapi Nabi suka makan bagian zira, banyak dagingnya, cepat matangnya. Karena Nabi enggak bertele-tele dalam makan. Suatu hari diceritakan ada orang yang memanggil Rasulullah makan. Dimasaklah makanan daging yang masak daging, masak roti dan sebagainya. Maka diceritakan ketika Rasulullah SAW sudah hadir, dihidangkanlah daging zira di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad makan, kemudian Nabi Muhammad memanggil Anas bin Malik. Kata Rasulullah, Anas, ambilkan aku satu zira lagi. Diambilkan. Makan lagi Rasulullah. Setelah itu Nabi Muhammad habis, minta lagi. Padahal ada 4 cuman zira, Nabi dan beberapa sahabatnya. Yang kedua masih diambilkan. Kata Nabi, ambilkan lagi. Kata Anas, ya Rasul, habis. Bukankah kambing itu cuman punya 4 kaki? Kata Nabi, kalau kau diam nggak bertanya, itu akan keluar terus zira itu.
Hanya saja kau bertanya, coba kau diam, ambil aja kata Nabi. Kalau aku suruh tuh ambil. Makanya kalau murid disuruh guru jangan banyak nanya. Ya, murid, ya guru beli rumah, jangan banyak nanya. Duitnya dari mana? Beli aja rumah itu. Beli mobil, beli motor ya. Sanggup nggak? Belum sanggup kita, belum yakin kita. Ya, andai saja kau tidak bertanya, maka akan keluar ziro-ziro yang lainnya. Itu salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan daripada Ummu Hani radhiyallahu anha, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala indaka syai' faqultu la illa khubzun yabis wa khallun faqala hati ma afqar baitun min admin fihi al-khall. Suatu hari Nabi mengunjungiku, kemudian Nabi bertanya, adakah kau memiliki sesuatu makanan? Maka aku menjawab, tidak ada selain roti kering dan cuka ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ajib, ya, boleh juga lah, ya, bawa ke sini kata Rasulullah. Kenapa suatu rumah tidak dianggap kekurangan lauk bila ada cuka atau roti? Jadi apabila rumah kita itu masih ada makanan, itu berarti rumah kita tidak kekurangan daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul a'indaki ghada fa'aqul la fayaqul inni sha'im. Qalat fa'atani yawman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyan lana hadiyah. Qala wa ma hi qultu haisun qala amma inni asbahtu sha'iman qalat thumma akal. Diceritakan suatu hari Nabi masuk ke rumah Ummul Mukminin bertanya, adakah makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa. Salah satu kehidupan Nabi Muhammad. Kalau nggak ada makanan beliau berpuasa. Tidak protes, tidak marah. Di waktu lain ketika Nabi masuk ke rumahku, aku katakan, ya Rasul, alhamdulillah hari ini ada makanan. Tapi kata Nabi, aku puasa. Tapi Nabi menghormati ketika aku mengatakan ada makanan, Nabi pun berbuka. Nabi pun memakan apa yang kusuguhkan. Nah, ini juga salah satu amalan Nabi, amalan para sahabat, amalan para ulama. Ya, jika mereka puasa sunnah, diajak orang makan, terkadang mereka membatalkan. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW. Termasuk orang yang alim. Ya, apalagi acara nikahan, acara-acara yang barokah. Ya, kita datang, kita puasa, lalu sahibul baitnya nyiapkan makanan, batal nggak? Batal kalau puasa sunnah. Jangan menyiapkan makanan puasa Ramadan. Ya, hancur sudah puasa Ramadan. Ya, itu pun kalau kita buka ya buka. Ya, nah, ini salah satu cerita kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah daripada apa yang dimakan Nabi Muhammad, seperti cuka, seperti labu, seperti daging panggang, ya, sate. Ini malamnya ada sate kayaknya. Mudah-mudahan ini keluar sate. Ya, apalagi paha bakar, ayam, ya, semuanya sebut aja. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman malam ini infak dapat infak